Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita kepada renungan pagi Selasa tanggal 7 Juni 2022 dengan judul Gereja dan Tugasnya di Bumi Ini. Terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 9 yang berbunyi demikian, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara, ketika kita mendengar kata gereja, biasanya yang terbayang dalam pikiran kita adalah sebuah gedung peribadatan orang Kristen, yaitu tempat berkumpulnya jemaat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, sebenarnya gereja atau eklesia menunjukkan jemaat atau orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita berbicara tentang gereja, maka kita mau tidak mau berbicara tentang kumpulan orang percaya yang ada di dalamnya, yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk dapat menjadi saksinya di muka bumi ini. Gereja lahir setelah terjadinya pencurahan Roh Kudus atas para rasulnya yang terjadi di kota Yerusalem, di mana dalam satu hari setelah Petrus yang dipenuhi Roh Kudus berkhotbah, ada kira-kira 3.000 orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan dibaptis. Mereka berkumpul bersama sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita bisa melihatnya dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Bila sampai saat ini gereja tetap ada, itu semua karena pemeliharaan dan campur tangan Tuhan atas hidup mereka, di mana Roh Kudus menyertai mereka sampai selama-lamanya. Yohanes 7:14 ayat yang ke-16. Dan Tuhan sendiri telah berjanji dan menjamin bahwa Allah mau tidak akan menguasai gerejanya atau eklesia. Dia berkata demikian, "Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat yang ke-18. Ada beberapa tugas dan peran gereja yang dapat kita lihat di dalam Alkitab, terutama dalam pengajaran Yesus Kristus dan juga para rasulnya, yaitu yang pertama, gereja harus masuk dalam persekutuan dengan Kristus dan orang percaya lainnya. Dalam pengertian ini, tugas gereja adalah untuk bersekutu dengan Tuhan dan orang-orang percaya. Inilah tugas koinonia atau persekutuan. Ibrani 10:25 mengingatkan pentingnya persekutuan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Yang kedua, gereja harus pergi ke dalam dunia dan memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9, agar jiwa-jiwa diselamatkan. Inilah fungsi gereja untuk bersaksi atau marturia. Ketiga, gereja harus menghasilkan buah yang lebat agar nama Bapa dipermuliakan di dalam semuanya itu. Gereja di sini berarti setiap orang percaya yang harus menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupannya. Di dalam fungsi ini, gereja melakukan pelayan-pelayan yang baik kepada dunia ini agar nama Bapa dipermuliakan. Inilah fungsi diakonia. Yang keempat, gereja juga diperintahkan untuk mengajarkan orang untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Dalam hal ini gereja berperan untuk memberikan pengajaran atau didake. Saat ini kita baru saja merayakan hari Pentakosta. Mari kita melihat kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berfungsi seperti yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai gerejanya? Masihkah kita setia di dalam persekutuan dengan Tuhan dan orang percaya lainnya? Masihkah kita berkobar-kobar karena kuasa Roh Kudus untuk pergi memberitakan Injil dan menyaksikan kebesarannya? Seberapa banyak buah-buah yang baik di dalam hidup kita yang telah kita hasilkan sebagai wujud dari pelayanan dan pengabdian kita kepada Tuhan dan sesama kita. Biarlah perenungan hari ini memberikan motivasi dan semangat baru bagi kita untuk menjalankan peran dan fungsi kita masing-masing sebagai gerejanya, yaitu orang yang sudah dipanggil dan dipilih Allah dan yang telah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.